pertanyaan dari dari siswa-siswi, jadi cukup menarik. Oke, bisa saya mulai Ibu Betsy? Iya, Chef, silakan. Baik, terima kasih. Baik semuanya, selamat pagi siswa-siswi SMA 1 Paulus. Selamat pagi juga Ibu Betsy. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita di masa pandemi ini harus stay strong ya, stay healthy karena sekarang kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita berharap semua kondisi ini dapat berlalu, jadi kita bisa back to normal life. Jadi ada new normal. Oke. Baik, sekarang saya akan mulai dulu mengenai SPB Borneo. Mungkin beberapa dari kalian yang sudah ada yang mendengar dengan kata SPB Borneo, ya ada yang mungkin tidak asing, dan bahkan mungkin ada yang baru pertama kali mendengar. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dulu ya. Karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang, jadi saya akan mengenalkan diri saya sendiri dulu. Jadi nama saya adalah Ray Faldi, ya. Kalau misalnya saya salah satu instruktur tata boga di SPB Borneo. Kalau di SPB di kampus itu saya dipanggil Chef Ray, ya. Nah di sini pada hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai SPB Borneo. Apa sih itu SPB Borneo? Baik. Nah kalian sama-sama semuanya lihat ke screen ya. Jadi itu ada logo yang di kanan atas, yaitu adalah Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional atau yang kita kenal dengan IPBI, ya. Jadi apa namanya, IPBI atau yang kita kenal dengan STPBI. Kalau dulu ya sebelum jadi IPBI kan dulu namanya STPBI, ya. Itu adalah kampus perhotelan atau pariwisata yang ada di Bali ataupun di Denpasar pada khususnya. Jadi SPB Borneo ini, ya kalau kalian lihat namanya SPB Borneo, jadi kepanjangan dari SPB Borneo adalah Sekolah Perhotelan Bali, karena lokasi kita ada di Kalimantan Barat, namanya Borneo. Jadi SPB Borneo, Sekolah Perhotelan Bali Borneo. Nah, kita di sini adalah International Hotel Training Center, berarti kita di sini yang memfokuskan untuk di jurusan perhotelan. Nah, jurusan perhotelan itu apa saja, Chef? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, nah untuk lokasi kita lebih tepatnya kita ada di Kabupaten Kuburaya di Jalan Arteri Supadio. Jadi kalau kalian mau ke arah bandara itu kan ada lewatin Indogrosir ya sebelah kiri Indogrosir. Nah, tidak jauh lewatin Indogrosir sebelah kanan itu ada SPB Borneo. Jadi kita di lokasi kita di Kuburaya. Nah, untuk akses jalan memang kita lebar ya, jadi nggak pernah macet. Oke. Baik, saya akan lanjut lagi. Nah, di sini saya akan memutarkan satu video buat adik-adik semuanya yang memperkenalkan apa itu SPB Borneo. Dan di video ini juga menayangkan peresmian dari kampus SPB Borneo ini. Jadi kalau untuk berdirinya, jadi kalau untuk SPB Borneo itu sudah berdiri tahun 2019, jadi hampir 3 tahun, berjalan 3 tahun untuk kampus SPB Borneo sendiri. Ya, jadi kalau untuk untuk kampus kita yang ada di Bali atau STPBI itu sudah berdiri sejak tahun 2000, jadi sudah 21 tahun yang di Bali. Nah, sekarang buka cabang, punya anak di Borneo yaitu SPB Borneo. Nah, saya akan tunjukkan videonya ya. Semoga semuanya simak dengan baik. Semoga tidak macet-macet. Oke. Selamat sukses SPB Borneo International Hotel Training Center atas grand opening-nya. Insya Allah ini menjadi tahapan untuk menginisiasi pada program-program selanjutnya. Begitu juga mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita harapan pada SPB Borneo untuk mewujudkan vokasi D2 atau D3 perhotelan dan pariwisata di Kalimantan Barat bisa diwujud. Kami Kapolres Kuburaya mengucapkan atas dibukanya atau grand opening SPB Borneo di Kalimantan Barat ini. Kami mengajak kepada anak muda semuanya yang hobi untuk tentang perhotelan, silakan untuk melaksanakan pelatihan di SPB Borneo ini. Semoga SPB Borneo semakin maju ke depan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kehidupan pariwisata di Kalimantan Barat. Terima kasih. Harapan kami sebagai chef
Ya, mudah-mudahan dengan adanya SPB Borneo ini untuk menggali tenaga-tenaga potensial yang mampu nanti bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kami siap akan membantu semaksimal mungkin. Ya, harapan-harapan kami ke depan untuk anak-anak Kalimantan Barat ini supaya tetap mampu berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengucapkan salut kepada panitia yang kampus yang baru buka ini, yang belum begitu besar tetapi sudah mampu melaksanakan event yang luar biasa. Bisa mendatangkan Bapak Bupati, walaupun Bapak Bupati tidak datang diwakilkan, bisa mendatangkan Bapak Gubernur, dan juga bisa mendatangkan Chef Juna yang sangat luar biasa, dan juga Presiden dari ICA Indonesia. Ini sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada tim yang jumlahnya cukup kecil tetapi kerjanya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu bertawakal kepada Allah. Sekolah Pariwisata Bali Borneo saya resmikan. Semoga sekolah ini bisa melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata, ya, yang bisa mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dengan ditandatanganinya prasasti, maka sekali lagi SPB Borneo telah resmi dibuka. And we also can help too. We can help with a little simple things such like Ladies and gentlemen, good morning. My name is Adila and I'm from Vocational High School No. 1 from Pontianak and standing here before you all to deliver my speech about the culture in West Kalimantan. So what is culture? Culture for me is habitual things in our daily life. As Indonesians, we know that culture is a very important thing and it is common things that we do every day. Dengan berdirinya SPB Borneo ini merupakan suatu angin segar bagi kita semua, mitra pemerintah dalam membangun pariwisata. SPB Borneo yang mempunyai visi dan misi untuk membangun SDM pariwisata di Kalimantan Barat. Selamat atas launchingnya SPB Borneo. Kita berharap dengan adanya SPB Borneo ini, masyarakat di Pontianak bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang kepariwisataan yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga diharapkan para anak muda di Pontianak ini mampu bersaing di era globalisasi ini. Mengucapkan selamat atas bukanya SPB Borneo. Ya, semoga kedepannya semakin sukses, bisa menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang tourism, terutama di food and beverage product, bisa menghasilkan calon-calon chef yang super hebat ke depannya. Selamat buat SPB Borneo. Kuliner merupakan salah satu dari 16 sektor ekonomi kreatif yang paling berkembang di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, melalui kegiatan Borneo Tourism Festival 2020 diharapkan semakin banyak potensi kuliner Kalimantan Barat. Selamat malam aja ya.
visi misi kita mengangkat harkat martabat hasanah budaya kuliner Indonesia. Yang kedua, manusianya tetap kompak, tetap bekerja. Oke, selamat ya untuk SPB Borneo. Ya, pertama yang ada di Kalimantan Barat ini. Pokoknya selalu sukses. Saya harapkan bisa melahirkan profesional-profesional di bidang hospitality dengan baik, ya. Karena saya melihat prospek yang sangat cerah untuk Kalimantan Barat. Pokoknya sekali lagi selamat dan sukses untuk SPB Borneo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, SPB Borneo telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Kami dari Yayasan Santi Luhur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung acara ini. Kehadiran SPB Borneo tentunya untuk menciptakan tenaga profesional di bidang perhotelan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. SPB Borneo, be better of the best. Oke, baik. Ya, jadi berikut adalah pemutaran video mengenai peresmian dari SPB Borneo. Kalau kalian mungkin tadi ada kalau sedikit macet-macet ya, tapi dapat intinya aja. Nah, jadi peresmian SPB Borneo itu dilakukan pada tanggal 23 Februari tahun 2020. Jadi sebelum COVID-19 masuk ke Pontianak, jadi kita sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Nah, selain dihadiri oleh Bapak Gubernur, kita juga dihadiri oleh pejabat-pejabat dari IPB Internasional, dari STPB yang ada di Bali, datang ke Pontianak. Dan kita juga punya bintang tamu yang spesial, yang sudah kalian lihat di dalam video tersebut. Ada siapa? Ada Chef Juna, yang kalian mungkin sudah tidak asing lagi, muka beliau di mana-mana ya, di TV ada, di Instagram juga ada. Bahkan kemarin kalau misalnya kalian ada kepo Instagram Daily Box ataupun Chef Juna itu kan datang di Renata, ada di Pontianak kemarin. Oke, nah ini adalah contoh prasasti yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, jadi kita resmi dibuka. Baik, saya akan lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan SPB Borneo. Apa itu SPB Borneo ya? Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung apa itu SPB Borneo dan alasannya kenapa memilih SPB Borneo. Mungkin beberapa dari orang tua kalian juga nanya, misalnya nih ada yang tertarik, Ma, saya mau masuk, atau Ayah, saya mau masuk ke SPB Borneo. Terus pertanyaan orang tua kalian, emang kenapa sih kalian mau pilih SPB Borneo? Nah, di sini saya akan membantu kalian menjelaskan alasan kenapa pilih SPB Borneo. Why you choose SPB Borneo? Yang pertama adalah banyak dibutuhkan tenaga kerja level praktis, ya. Jadi apa itu? Kita lihat sama-sama. Di sini ada piramida dunia kerja. Kalian lihat ya, di situ sudah ada jenjangnya dari diploma 1 sampai S3 atau doktor. Nah, kalau kalian lihat dari piramida dunia kerja ini, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya semakin tinggi jenjangmu, semakin sedikit dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Ya, jadi semakin tinggi kamu jenjangnya, semakin sedikit dibutuhkan. Nah, jenjang mana yang paling dibutuhkan paling banyak adalah jenjang di bagian bawah, yaitu jenjang yang sifatnya adalah praktisi. Jadi dunia kerja sekarang tuh membutuhkan tenaga kerja yang benar-benar langsung bisa praktek atau langsung bisa terjun langsung bekerja. Ya, jadi itu di level diploma 1, diploma 2, diploma 3. Jadi di level diploma itu yang paling dibutuhkan banyak di dunia kerja saat ini. Contohnya apa sih, Chef? Contohnya ya juru masak, cook ya, chef, terus teknisi, terus montir, terus barber dan lain-lain sebagainya. Itu semua yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini, yang paling dibutuhkan paling banyak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program studi yang ada di SPB Borneo. Jadi kita sini fokusnya ke perhotelan. Nah, setara dengan diploma 1 dan diploma 2. Jadi kalau di SPB Borneo kita menyebutnya ada basic level dan ada middle level. Jadi ada 2 level kita ya. Kalau untuk basic level itu setara dengan diploma 1, yaitu setara dengan D1. Kalau yang middle level setara dengan D2. Nah, kita lihat sama-sama yang ada di screen-nya. Ini adalah program studi perhotelan yang ada di SPB Borneo. Yang pertama kita punya tata geraha.
Apa itu tata graha? Nah, tata graha itu yang kalian kenal mungkin di bahasa perhotelannya itu adalah housekeeping. Nah, pada saat mungkin kalian pernah ke hotel nih ya, kalian mau nginap di hotel, kalian masuk ke kamar hotel, kalian lihat cium aroma hotel, kamarnya wangi, hotelnya rapi, kamarnya rapi, tersusun dengan baik dan lain-lain, cantik, cakep. Siapa yang menyusunnya? Siapa yang menatanya? Siapa yang merapikannya? Itu adalah seorang housekeeper. Nah, housekeeper ini mengambil jurusan di bagian tata graha. Kita ada basic level dan ada middle level. Tidak hanya housekeeping, di tata graha kalian juga akan berdiri sebagai front office juga. Jadi pada saat kalian mau check in hotel nih ya, kalian pasti ketemu mbak-mbak yang mungkin cantik, mas-mas yang ganteng yang berdiri di resepsionis itu di bagian tata graha, di bagian front office juga. Jadi kalian akan mempelajari itu dari depan sampai ke bagian kamar untuk yang memilih program studi tata graha. Kita ada basic level, ada middle level. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai basic level dan middle level. Kalau basic level itu setara D1. Nah, basic level itu ada 2 semester. Ya. Jadi 1 tahun ya kuliahnya ya. 2 semester ini terbagi. Jadi semester pertama kamu kuliah di kampus. Semester kedua kamu magang. Magangnya di mana, Chef? Nanti setelah ini akan saya kasih tahu kalian bisa magang kemana aja. Itu yang basic level. Nah, kalau untuk yang middle level atau yang setara dengan D2, itu kalian akan kuliahnya selama 4 semester. 4 semester itu ada apa? 3 semester itu kalian kuliah di kampus, semester terakhir keempat itu kalian magang. Jadi ada 4 semester untuk yang middle level. Oke? Nah, seperti itu. Lanjut kita ke program studi yang favorit ya, itu ada program studi Tata Boga ataupun yang kalian mungkin kenal sebagai culinary art, ada food production dan sebagainya, itu di bagian Tata Boga ya. Jadi di sini juga sama, kita ada basic level, kita ada middle level ya. Jadi kalau untuk perkuliahannya nih ya, kita perkuliahan itu ada komposisi 60% dan 40%. Maksudnya apa tuh, Chef? Nah, kalau kita di sini perkuliahan SPB Borneo, 40% kita teori, 60% kita praktek. Jadi kita lebih banyak prakteknya di SPB Borneo. Jadi buat adik-adik sekalian yang mungkin, saya pengen lanjut kuliah tapi saya nggak pengen banyak di kelas deh. Kenapa sih? Ngantuk, bosen, pengennya banyak praktek. Monggo, di SPB Borneo kita lebih banyak praktek. Kalau untuk harinya, kita dari Senin sampai Jumat kuliah, Senin Selasa kita teori, Rabu Kamis Jumat kita full praktek. Oke. Nah, itu yang untuk Tata Boga. Nah, sekarang untuk yang Tata Hidang, apa sih bedanya sih, Chef? Apa bedanya Tata Boga dan Tata Hidang? Beda dong. Kalau kalian masuk ke hotel atau ke restoran, itu kan pasti ada namanya yang kitchen. Kalau kitchen itu bagian Tata Boga. Nah, kalau untuk bagian restoran, itu bagian Tata Hidang. Ya, jadi kalau yang jadi waiter waitress ya, cara menyajikan makanan, cara menyajikan kopi dan sebagainya, jadi itu semua ada di Tata Hidang. Nah, tapi di sini kalian jangan mengira di sini kok jadi pelayan, jadi waiter waitress, berarti sama dong kayak yang di kaki lima ataupun di rumah makan. Beda ya. Kita di sini bukan seperti sekelas kaki lima ataupun rumah makan. Jadi kita di sini sekelas standar restoran internasional. Karena kita di sini di SPB Borneo kita punya 5 laboratorium praktek. Nanti akan saya tunjukin tuh ya. Jadi kita punya legong restoran. Jadi restoran kita tuh standar 5-star hotel. Jadi kalian akan prakteknya di sini, cara menyajikan tamu-tamu internasional itu seperti apa. Oke. Itu untuk yang Tata Hidang. Sama ada basic level dan middle level. Tidak hanya untuk waiter waitress, kalian juga bisa jadi barista, mungkin yang senang minum kopi, yang senang bikin kopi, itu juga ada di barista. Oke. Selanjutnya ada yang kapal pesiar. Nah, itu 3 program studi utama yang ada di SPB Borneo. Sisanya adalah pelengkap. Nah, kalau untuk yang pengen ke kapal pesiar, ini kamu harus pilih dulu pengen di Tata Graha kah, Tata Boga, atau Tata Hidang. Nanti lanjutannya ke kapal pesiar. Ya. Nah, yang terakhir ada di bagian spa. Nah, di sini untuk spa, tapi kuliahnya tidak di SPB Borneo, tidak di Pontianak. Untuk adik-adik yang memilih program studi spa, itu akan kita kirimkan ke Bali, ke kampus pusatnya kita yang ada di Bali. Oke, lanjut ya. Ini alasan kedua, kenapa pilih SPB Borneo. Ya, di sini kalau kalian melihat nih ya, sekarang lagi masa COVID-19. Oke. Setelah COVID-19 ini mungkin udah menurun ya, saya melihat sih sudah kasusnya sudah makin membaik, menurun dan sebagainya. Nah, setelah semua berakhir, apa sih yang akan kalian lakukan? Saya juga pengen, saya rasa kalian juga pengen
Yaitu apa? Berlibur. Siapa sih yang udah nggak tahan pengen berlibur? Semua sudah pengen berlibur kan? Mungkin ada yang pengen ke Singkawang, ke Jakarta, ke Bali, dan sebagainya. Pasti semua udah pengen berlibur. Apalagi nanti setelah ujian sekolah nih, ada adik-adik yang kelas 12 nih. Kan pasti biasanya untuk masuk ke kuliah kan jeda liburnya lama tuh, berada 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Pasti pengennya liburan toh. Nah, pada saat liburan, di mana-mana pasti hotel penuh, restoran penuh, kafe penuh. Nah, penuh. Nah, pada saat semua penuh itu, siapa sih yang bekerja di sana? Ya kita-kita yang mengambil di jurusan perhotelan. Ya, di bagian masak, tata boga, bagian tata hidang, waiter waitress, barista, yang bikin kopi, terus dan yang di housekeeping, yang di bagian hotel kamar, itu semuanya dibutuhkan. Makanya setelah COVID-19 selesai, boom, tenaga kerja itu pasti akan diserap di mana-mana. Pasti permintaan kerja itu banyak sekali. Itu ya. Nah, alasan ketiga, kenapa harus pilih SPB Borneo? Karena SPB Borneo melatih Anda menjadi profesional dan kompeten. Nah, di sini kalian bisa lihat sama-sama ya. Nih, mungkin di screen kalian ada lihat beberapa kakak kelas kalian, alumni SMA Santo Paulus. Ya, di sini saya melihat ada Oktabella, ada Lisa Fionita, ada Vera Octavia, dan ada Rian Setiadi juga dari SMA Santo Paulus. Ini yang mungkin 2 tahun lalu ya, angkatan kakak kelas yang 2 tahun lalu. Kalau yang tahun ini itu kalau misalnya kalian kenal ada Christopher Wiwi, ada Hendra Gunawan, ada Stefano, Albert Cristiano. Itu semua kakak kelas kalian dari SMA Santo Paulus ya. Nah, di sini kalian lihat di screen-nya, setiap hari loh ya. Kalau yang pilih Tata Boga ya, setiap hari dalam 1 hari kalian akan memproduksi makanan sebanyak ini. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 menu dalam 1 hari. Kalau saya hitung-hitung dalam 1 semester itu kamu akan mempelajari sekitar 100-an resep, 100-an menu. Ya. Jadi dari menu barat ada, menu Asia, dari menu Thailand, menu Jepang, menu Indonesia, pastry bakery yang cewek-cewek mungkin yang senang di kue dan roti, itu kalian akan semua dapat di basic level kalau yang pilih D1. Kalau yang mau lanjut middle level itu lebih advance lagi levelnya, jadi kamu dapatnya misalnya bikin nasi tumpeng, terus dekorasi kue ulang tahun, terus ngukir buah, ngukir sayuran, ngukir mentega, itu sudah masuk ke dalam yang seni. Nah, biasanya ada nilai plus. Kalau kamu di hotel, kamu bisa mengukir buah, itu ada nilai plus seninya. Kamu bisa menghias tumpeng, itu ada seninya, dan sebagainya. Karena bisa dijadikan kewirausahaan di situ. Ya. Nah, kenapa juga saya mengatakan kenapa Tata Boga ini favorit? Sejauh ini peminatnya memang paling banyak di Tata Boga. Karena Tata Boga, selain kamu bisa bekerja di restoran, kafe, hotel, ataupun kapal pesiar, kamu juga bisa berwirausaha. Apalagi di zaman sekarang kan berwirausaha atau berbisnis kan tidak perlu modal besar ya. Kamu cukup punya modal internet, kuota, wifi, kamu bisa posting di Facebook, Instagram, sosial mediamu, buka PO, jualan ini, jalan deh. Kalau zaman dulu kan harus sewa kios, sewa ruko untuk punya bisnis ya. Sekarang kan tinggal posting-posting di sosial media, jualan deh. Kakak kelas kalian juga seperti itu rata-rata. Sekarang mereka udah ada yang berbisnis sambil menunggu border buka karena rencana mereka tuh pengen keluar negeri. Nah, sambil menunggu border buka, mereka berbisnis dulu, buka kuliner, cari pengalaman, cari ilmu dulu di Pontianak, di lokal, habis itu mereka berangkat gitu ya.